syarat pejabat itu kan dua, kompetensi dan moralitas. Tetapi di zamannya Pak Prabowo, kompetensinya tidak ada, moralitasnya tidak ada, yang penting loyalitasnya. Bu Nani itu kalau kita ngomong kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim ses, sempat punya masalah moral, yaitu masalah Bu Ratna Sarumpait yang bikin kebohongan publik, lalu loyal pada Pak Prabowo, menjadi wakil kepala BKN, lalu hari ini dipilih sebagai kepala BKN. Ya, oke guys, jadi ini ada video dari Gilbran, mantan ketua BEM UGM ya guys. Jadi menurut dia ya, dia mengkritik pidato pertama Ibu Nani ya setelah ditunjuk menjadi kepala BKN kemarin ya guys. Jadi menurut dia tidak ada poin transformasional yang disampaikan ya. Dan rencana pemberdayaan kantin sekolah dinilai sudah sangat terlambat ya. Mengingat sudah ada sekitar 27.000 lebih ya SPG SPPG yang dibangun sampai dengan hari ini ya. Jadi menurut Gilbran seperti itu ya guys. Ya, jadi begini Mbak Ilona, kita harus mengetahui ketika penunjukan sebuah titik maupun mitra yang akan menjalankan sebuah titik dapur, katakanlah, itu harus menggunakan juknis yang sudah disediakan oleh BKN. Dari tadi kita berbicara titik yang di-approve yang akhirnya terafiliasi dengan individu A, B, atau C. Kita lupa juga banyak sekali titik-titik yang di-apply oleh banyak orang yang juga ditolak. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria daripada juknis. Apakah itu kriteria daripada lahannya, apakah itu kriteria daripada bangunannya, sarana prasarananya, tenaga kerjanya, sistem pembuangan limbahnya, sistem sanitasinya, dan sebagainya macamnya, itu tidak memenuhi syarat sehingga akhirnya ditolak. Ini artinya apa? Dalam penunjukan sebuah titik daripada SPPG, terlepas dari siapapun yang mengajukan, itu tidak dilihat siapanya, tapi apakah syarat dan prasyarat yang memang diperlukan itu dipenuhi atau tidak. Oh, jadi menurut Bapak ini guys, kalau misalnya kita mau bangun dapur ya, itu ya siapa aja bisa bangun gitu. Kalau misalnya memenuhi syarat tetap akan di-approve ya. Jadi anggapan orang bahwa ada orang dalam, misalnya titipan si A, si B, si C, itu tidak benar ya. Menurut Bapak ini seperti itu ya guys. Begitupun juga ketika SPPG tersebut sudah beroperasi. Lebih dari 8.000 SPPG sudah ditindak. Itu tidak pernah memandang SPPG ini punya si A atau punya si B. Tapi apakah SPPG ini menjalankan SOP atau tidak? Dan kalau kita berbicara concern soal daripada food safety, kami sepakat zero tolerance. Dan Partai Gerindra akan selalu menggencarkan pengetatan dari pengawasan ini agar tidak ada toleransi sama sekali. Mas Rio, karena Anda yang mengatakan soal zero tolerance, yang saya ingat, mungkin orang-orang di sini juga ingat, ketika ada dapur bermasalah, Pak Dadan selalu mengatakan masih kami berikan kesempatan, meski mereka sudah bikin kesalahan. Anda bilang tadi zero tolerance, berarti itu enggak dong? Oh, begitu ada, kita bahkan tidak menunggu sampai ada kasus keracunan Mbak Ilona. Bahkan ketika ada penyimpangan daripada penyiapan bahan baku, penyimpanan bahan baku, itu langsung ditindak dengan apa? Dengan di-freeze. Itu kan ada SOP dan mekanismenya. Oh, ini biasanya Ibu Nani sering turun ya guys, sering sidak-sidak yang ngomel-ngomel di dapur ya guys. Kalau misalnya ada dapur yang tidak menjalankan SOP ya. Langsung kita freeze dapurnya, kita lakukan evaluasi menyeluruh, perbaikan kita minta, kalau tidak bisa dilakukan tutup permanen. Kalau sudah diperbaiki baru diizinkan kembali untuk beroperasi. Itulah bentuk tidak ada toleransi terhadap apa yang disebut sebagai food safety. Oke, baik. Tio, Bu Nani ini dikenal sosok yang suka sidak atau bahkan menutup SPPG yang dianggap bermasalah. Nah, dengan terpilihnya Ibu Nani sebagai kepala BGN, Anda melihat bahwa masa depan program ini akan baik, persoalan sistemik akan hilang. Gimana? Saya pengen apresiasi Mas Trio dulu, public speakingnya lebih bagus daripada Pak Presiden. Kepala BGN dicopot, Pak Dadan dicopot. Oh, ini guys, ini mantan ketua BEM UGM kemarin ya kalau nggak salah ya, yang vokal, yang kritis deh guys. Ganti Bu Nani. Tetapi kita lihat pidato pertama Bu Nani, tidak ada satupun poin transformasional yang disampaikan. Sudah 27.000 lebih SPG dibangun, baru ngomong kantin sekolah akan diberdayakan. Itu sudah terlambat luar biasa. Jadi kita sebenarnya sudah dihadapkan pada situasi di mana syarat pejabat itu kan dua, kompetensi dan moralitas. Tetapi di zamannya Pak Prabowo, kompetensinya tidak ada, moralitasnya tidak ada, yang penting loyalitasnya. Gila Pak bahasanya. Memang kalau dari mahasiswa yang mungkin baru lulus ya, atau ini masih mahasiswa ya, itu bahasanya luar biasa kritis, kencang ya guys, menusuk. Bu Nani itu kalau kita ngomong kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim ses, sempat punya masalah moral, yaitu masalah Bu Ratna Sarumpait yang bikin kebohongan publik, lalu loyal pada Pak Prabowo, menjadi wakil kepala BKN, lalu hari dipilih sebagai kepala BKN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab.
Oh enggak, maksud Mas kalau Ya, apa hubungannya background seorang wartawan wartawan tidak ada kompetensi. dengan ahli gizi. Jadi mungkin menurut mantan BEM UGM ini, kalau misalnya Bu Nani itu seorang wartawan, dia tidak cocok mengomandoi sebuah institusi yang berhubungan dengan gizi ya guys, karena dia wartawan gitu. Mungkin kalau misalnya ketua BGN itu adalah seorang dokter, mungkin si yang mantan BEM ini mungkin dia nggak masalah ya guys. Dengan keperluan Badan Gizi Nasional. Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BGN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Nah, yang diperlukan inilah adalah wajah dari tata istana kelola. kita bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya Mas Trio. Bukan kompetensi tidak diperlukan, Mas. Tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah loyalitas. Terima kasih.